Gunawan tak jadi dilantik sebagai Kapolri meski status tersangkanya dinyatakan tidak sah oleh Hakim pra-peradilan. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti pun diusulkan Jokowi sebagai pengganti Komjen Budi Gunawan untuk dilantik sebagai Kapolri. Tak hanya batal melantik Komjen Budi Gunawan, Jokowi juga mengeluarkan keputusan untuk menonaktifkan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, karena keduanya berstatus sebagai tersangka. Taufikur Rahman Ruki pun akhirnya ditunjuk Jokowi untuk memimpin lembaga anti rasuah menggantikan Abraham Samad bersama dengan Johan Budi dan Indrianto Seno Aji. Kami mengusulkan calon baru yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Saya akan mengeluarkan kepres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK dan selanjutnya akan dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk pengangkatan anggota sementara pimpinan KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK. Keputusan Presiden Jokowi memang banyak menuai pujian, namun tak sedikit kecaman. Kini, publik pun berharap keputusan Jokowi menjadi akhir dari pertikaian KPK Polri. Minggu lalu, dua peristiwa penting menyita perhatian kita. Yang pertama, putusan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Budi Gunawan dari statusnya sebagai tersangka. Dan ini akan masuk ke peristiwa kedua, di mana meski itu telah diputuskan, namun Presiden Joko Widodo urung meneruskan niatnya untuk mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian Presiden memilih Badrodin Haiti menjadi calon Kapolri baru. Selain itu, Presiden juga menonaktifkan dua komisioner KPK dan mengangkat 3 pelaksana tugas komisioner KPK. Kami mengajak Anda untuk bertemu langsung dengan salah seorang komisioner KPK yang dinonaktifkan sementara, Bambang Wijayanto, dan bertemu dengan calon Kapolri baru yang akan berhadapan dengan DPR untuk uji fit and proper test, Badrodin Haiti. Saya Alvito Dinova Gintings. Bambang Wijayanto, komisioner KPK, salah satu komisioner KPK berdasarkan keputusan Presiden dinonaktifkan untuk sementara untuk berkonsentrasi terhadap kasusnya. Seperti itulah kira-kira redaksi yang biasa dipakai, sehingga tidak mengganggu kinerja KPK dan sudah disiapkan 3 orang pengganti untuk mengganti Pak Bushro, mengganti Abraham Samad dan Bambang Wijayanto. Pertama, bagaimana tanggapan itu? Media menganggapnya kayaknya setengah hati tuh BW menerimanya. Benar nggak setengah hati? Kalau orang yang membaca cermat sikap, pandangan, dan perilaku saya dari awal kan memang meminta. Meminta diberhentikan sementara karena sudah menjadi tersangka. Dan putusan Pak Presiden harus saya syukuri. Karena itu ternyata permintaan saya dikabulkan, walaupun oleh pimpinan KPK tidak dikabulkan permintaan saya. Tapi pada akhirnya memang secara aturan harus keluar penetapan Presiden. Nah, rasa kebersyukuran saya itu saya lakukan nanti dengan cara mentransformasi pengetahuan, pengalaman saya pada bidang-bidang atau kelompok-kelompok orang lain yang masih memerlukan ibaratnya pengetahuan dan keahlian saya. Di samping tentu saya harus secara bersungguh-sungguh mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan pembelaan terhadap kasus yang dituduhkan pada saya. Saya potong. Waktu Anda menyampaikan konferensi pers itu, Mas Bambang, Anda mengatakan saya menerima ini sebagai pimpinan KPK, itu maksudnya apa redaksi? Ya karena di situ kan jelas di aturan itu disebutkan bahwa seorang komisioner KPK yang dijadikan tersangka, maka dia diberhentikan sementara. Ya, ini kan nggak mungkin yang bukan komisioner KPK diberhentikan. Kalau dia penasihat KPK nggak mungkin diberhentikan karena nggak ada aturan seperti itu ataupun struktural KPK lain.
Atas berdasarkan norma hukum ya, by law Anda bisa menerima itu, tapi berdasarkan sisi sisi pribadi, bagaimana Anda menanggapi situasi sampai terakhir ini? Yang saya lakukan sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama, saya harus menata hati saya sesuai dengan niat dan komitmen saya. Itu jadi penting. Karena kemudian rasa kebersyukuran itu kan harus terwujud gitu loh. Bukan sekedar di mulut, tapi dalam sikap dan perilaku secara paripurna. Terus yang kedua, saya mendengar, mengamati, dan menyimak seluruh perbincangan yang dikemukakan oleh teman-teman. Yang pasti beragam, ada pro dan kontra. Dan pada titik itu saya mendapat kesempatan untuk memberikan pandangan-pandangan saya. Walaupun saya tidak bisa memaksakan pandangan-pandangan itu, tapi terus mewarnai. Supaya kemudian public discourse-nya itu bisa diwarnai dengan berbagai pandangan yang tidak saling menyalahkan. Sebagai wacana yang harus diperdebatkan, iya. Nah, ini yang saya mau lakukan. Kedua itu. Terus yang ketiga, saya menyiapkan apa yang mesti saya lakukan pasca ini. Karena kan memang journey-nya ini belum habis gitu loh. Saya masih bisa mengajar. Saya masih dibutuhkan di KPK. Misalnya beberapa teman bilang, Mas konsentrasi di SDM yuk, karena ini sumber daya manusia, karena ini penting ini untuk ke depan. Jadi saya tidak menangani lagi kasus-kasus, tapi saya konsentrasi di pengembangan sumber daya manusia. Karena itu ada di semua kedeputian kan semua sebenarnya. 3, saya sebenarnya kan profesi dasar saya kan selain saya dosen, juga lawyers gitu. Saya masih bisa seperti itu, tapi memang ini saya harus rem dulu, karena nanti saya harus memilih satu pilihan-pilihan yang memungkinkan saya bisa lebih efektif dan efisien, selain harus menghadapi kasus. Karena Anda melepaskan posisi sebagai komisioner begitu dengan begitu? Atau yang orang suka lupa kan begini, posisi dan jabatan itu kan bukan tujuan gitu loh. Dia hanya alat. Nah, kalau kita sudah mampu merumuskan tujuan, sebenarnya posisi dan jabatan itu udah nggak begitu penting. Hanya orang yang mempunyai tujuan posisi dan jabatan, maka kemudian dia mempertahankan jabatan itu sepenuh-penuh hati dan jiwanya gitu. Tapi kalau orang yang merasa bahwa posisi dan jabatan itu adalah amanah untuk tujuan yang lebih mulia yang lainnya, menurut saya ya nggak begitu penting lagi ada dalam posisi apa gitu. Dalam posisi saya sekarang adalah saya akan mempertahankan dan menemukan serta menunjukkan bahwa ada kebenaran yang sedang saya lakukan gitu. Tapi itu bukan karena ingin jabatan gitu. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini udahlah, stoplah fitnah memfitnah, stoplah rekayasa-rekayasa, karena ini sebenarnya hari ini itu sebenarnya yang sedang terjadi, seluruh proses ini kalau mau ditangkap ini hari ini adalah yang terjadi itu adalah menurut bahasa saya itu situasi nurani dan akal sehat yang sedang bekerja. Dan masyarakat itu punya nurani dan punya akal sehat. Jadi saya menggunakan istilah bernas. Jadi sekarang seluruh masyarakat itu sedang bersikap, berpikir, berperilaku sesuai dengan nas itu. Nurani dan akal sehat. Yang terjadi sebenarnya hari ini, kalau saya tangkap ya hikmahnya, apakah kita masih mempunyai nurani dan akal sehat untuk menilai seluruh proses ini? Sekarang Mas Vito, putusan pra-peradilan itu sudah mulai menimbulkan efek. Dampaknya itu adalah salah satunya sudah cukup banyak tersangka, bahkan orang yang sudah dinyatakan dihukum itu mengajukan pra-peradilan. Presiden memutuskan pada akhirnya setelah sekian lama masyarakat menunggu dan terombang-ambing kiri kanan, akhirnya kemarin memutuskan bahwa Budi Gunawan yang tadinya dicalonkan sebagai Kapolri kemudian ditarik pencalonannya, diganti oleh Pak Badrodin Haiti yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri, dan serta-merta juga kemudian menonaktifkan Anda dan Abraham Samad dari jabatan sebagai komisioner. Menurut Anda itu solusi? Saya berpikirnya gini, satu, sudah benar apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi membuat putusan sesegera mungkin walaupun terhambat dalam periode.
Jadi itu sudah tepat diambil putusan segera itu. Terus kedua, Presiden pasti punya pertimbangan yang dijadikan dasar rujukan putusan. Dan apapun putusan dan pertimbangan Presiden pasti itu menimbulkan pro dan kontra. Itu dan jadi itu sebuah resiko yang harus juga diterima. Nah, yang sekarang sedang bekerja sebenarnya public discourse dan public debate, apakah putusan itu tepat dan tidak tepat gitu. Nah, saya ada dalam posisi tidak ingin mempersoalkan putusan itu. Nah, saya ada dalam posisi menyiapkan yang tadi saya bilang itu, satu menata hati saya, terus menyiapkan peran baru yang lebih strategis, yang lebih efektif dan efisien, karena ladang amal kita itu terlalu luas. Jadi itu aja yang saya ingin lakukan. Kalau sudah ada jurisprudensi seorang tersangka yang disangkakan dan kemudian mengajukan pra peradilan dan pada akhirnya bisa dibatalkan, Anda bisa nggak melakukan itu? Secara hukum itu bisa dilakukan. Tapi secara moral posisi saya tidak di situ. Kenapa? Karena saya ingin sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh KPK. Yang dikemukakan oleh KPK kan jelas bahwa itu tidak benar. Mau tiba-tiba saya jumping secara moral, itu tidak benar. Tapi kemudian saya bilang sama teman-teman saya, mereka tetap ingin ngotot gitu ya. Saya bilang, itu tidak mungkin saya lakukan. Kalau Anda ingin melakukan karena Anda menganggap punya standing position dan legal standing untuk lakukan itu, saya nggak akan bisa cegah. Cuman itu tidak dalam posisi moral saya. Anda secara pribadi tidak akan melakukan. Nah, saya harus konsisten. Mari kita bicara tentang kriminalisasi KPK. Nama terminologi masih tetap muncul. Terminologi itu masih tetap muncul. Mengapa itu masih tetap muncul? Dalam kasus saya, tentu saja dalam persepsi Pak saya itu banyak hal yang terlalu diada-adakan. Dan ini subjektivitas. Dan saya kan tidak enak juga mempertahankan subjektivitas itu di depan umum seolah-olah saya mencari-cari pembelaan begitu. Mudah-mudahan nanti kalau ada forumnya saya akan mengemukakan semua argumen-argumen itu. Saya ingin menunjukkan bahwa saya warga negara yang baik. Saya penyelenggara negara yang baik. Saya akan ikuti proses itu dan saya yakin bahwa pada akhirnya kebenaran itu akan terungkap. Tapi yang saya ingin pesan, ini juga ya. Satu, jangan fitnah memfitnah. Terus jangan mereka-reka, merekayasa alat-alat bukti. Karena kalau terjadi, ini sebenarnya kita sedang merusak sistem. Jadi jangan gitu ya, karena kebenciannya kepada saya, berbuat tidak adil, dengan mereka-reka sistem, dan nanti akhirnya pukulan baliknya ke kita semua nih. Sekarang Mas Vito, putusan pra peradilan itu sudah mulai menimbulkan efek. Dampaknya itu adalah salah satunya sudah cukup banyak tersangka, bahkan orang yang sudah dinyatakan dihukum itu mengajukan pra peradilan. Nah, ini yang sebenarnya ingin dijaga juga gitu. Dan itu pada akhirnya yang akan membuat kekacauan itu adalah dan menerima dampaknya pengadilan sendiri, kepolisian sendiri, kejaksaan sendiri, dan KPK. Nah, saya nggak mau terlibat dan memberi kontribusi membesarkan masalah yang menimbulkan kekacauan itu. Sebelum itu, yang paling senang adalah lawyers. Karena yang akan mendapatkan keuntungan terbesar adalah lawyer. Tapi seluruh penegak hukum yang lainnya, itu dia akan mengatakan cilaka 13. Oke, 3 komisioner pengganti, istilahnya pelaksana tugas sebagai komisioner itu sudah ditunjuk Presiden. Salah satunya Mas Johan Budi nih. Kalau misalnya dia nonton kita sekarang, kita udah susah wawancara dia nanti. Bagaimana tanggapan Anda soal itu? Yang pertama, Johan Budi pasti saya kenal dekat. Dan kami bersyukur Presiden menunjuk representasi dari KPK. Sehingga kemudian dia bisa terus dia paham, ya? Mewarnai pikiran-pikirannya dengan itu. Mudah-mudahan nanti Pak Johan bisa menjaga untuk tidak masuk Pak Ruki pada sebelumnya juga. Ya, kalau Pak Johan masih menjaga ini, masih ada ini. Jadi tidak ada syndrome of power gitu ya. Mudah-mudahan enggak. Dan saya pikir itu tidak akan mungkin terjadi untuk seorang Johan yang selama ini menjadi juru bicara yang cukup baik dan sangat baik bahkan. Terus Pak Ruki mantan orang di KPK. Sehingga Pak Ruki pasti sedikit banyak mengetahui karakter dan KPK dan macam-macam. Yang mungkin perlu dilakukan adalah saya punya kewajiban, mudah-mudahan bisa ketemu beliau, akan menyampaikan update apa yang sudah dilakukan terakhir supaya bisa tune in dan bisa cepat speed up itu.
Dan dengan pengalaman itu ada kredit point bahwa Pak Ruki akan bisa bersama-sama pimpinan KPK secara kolegial membawa gerbong ini lebih bagus lagi. Terus yang kita panggilnya Mas Anto saya panggil. Mas Anto itu salah seorang pembimbing disertasi saya. Dan saya tidak mengenal terlalu dekat, tapi saya mengenal Mas Anto. Pikiran-pikirannya itu menjadi penting. Beberapa kali pikiran-pikiran itu berseberangan dan itulah ruang akademis gitu loh. Nggak apa-apa berseberangan-seberangan. Yang kemudian kita bisa menggunakan itu mencari solusi. Tapi yang jauh lebih penting nanti untuk menjaga semua kehormatan dari calon-calon ini. Supaya kemudian zaman saya tuh kita buka-bukaan mengenai potensi konflik of interest. Nah ini harus dilakukan, usulan saya di antara komisioner. Supaya kemudian ini menjaga lagi, jangan sampai ini di-trap lagi gitu loh. Terus yang kedua, saya pikir prioritas untuk membangun kembali relasi, hubungan yang lebih harmonis antara polisi, KPK dan kejaksaan itu harus menjadi bagian prioritas. Selain itu nanti tentu bagaimana meningkatkan human resources ya, dari KPK. Mas, memilih 3 komisioner pengganti atau PLT, memilih calon Kapolri baru dilakukan Jokowi. Cukup nggak itu untuk menjaga hubungan atau menyelesaikan karut-marut yang sudah kadung berlangsung dan bergelombang ini? Apa yang harus dilakukan Jokowi selanjutnya? Kalau posisi saya terhadap penunjukan itu, sudahlah kita berhenti dengan diskursnya gitu. Beri kesempatan kepada mereka. Nah, terus kalau soal ke depan, nawacita nomor 4 itu kan ngomong soal pemberantasan korupsi. Nah, sekarang harusnya itu ditransformasi di dalam RPJM. Jadi kita nanti kemudian bisa melihat apakah nawacita itu memang betul-betul ingin diwujudkan secara konsisten, paripurna, dan juga bermartabat di situ. Karena ini untuk menjaga martabat dan kewibawaan presiden di situ. Nah, mudah-mudahan RPJM bisa melakukan itu. Dan saya pikir KPK mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman KPK yang baru 11 tahun itu. Presiden sudah menyampaikan putusannya. Begitu juga sidang pra-peradilan telah memberikan vonisnya. Apa implikasi dari putusan dan vonis tersebut? Apakah ada risiko-risiko yang mungkin timbul di kemudian hari? Dan apakah kemudian putusan Presiden sudah tepat? Saya akan menanyakan hal ini kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Nah, mari kita bicara tentang keputusan dalam vonis sidang pra-peradilan Budi Gunawan. Apa yang Anda lihat dari situ? Apa yang bisa Anda cermati dari Nah, itu yang justru sekarang menjadi problem yang sangat serius bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia. Karena sebenarnya kan ini pra-peradilan. Pra-peradilan itu seharusnya tidak masuk ke soal-soal yang sudah menyangkut substansi. Oleh sebab itu kalau sudah tersangka ya sudah. Kalau dalam ketersangkaan itu yang tersangka merasa diperlakukan tidak adil, itu nanti di pengadilan yang sesungguhnya, bukan di pra-peradilan. Karena apa akibatnya? Dengan adanya putusan ini sekarang orang sudah ancang-ancang. Semua yang menjadi tersangka minta pra-peradilan. Itu bukan hanya kasus korupsi lah. Itu bisa kriminal biasa semua, pokoknya teroris, narkoba, pencurian biasa, korupsi, semua nanti di berbagai kabupaten itu saya pra-peradilan gitu. Karena nyatanya sekarang bisa, kan begitu. Satu yang dicermati oleh publik juga alasan Hakim Sarpin yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menanggung kesalahan itu atau tidak bisa ditimpakan kasus itu karena dia bukan penegak hukum. Dalam logika publik kayaknya aneh, semua yang berseragam polisi mestinya penegak hukum, tapi gimana? Memang kontroversial. Kalau itu tergantung Anda melihat undang-undang dari mana. Kalau di dalam undang-undang pemerintahan yang bersih, Undang-Undang nomor 28 tahun 99, memang dikatakan di situ pejabat negara atau penyelenggara negara adalah mereka yang terdiri dari lembaga tinggi negara, lembaga negara, menteri, gubernur, dan pejabat lain. Nah, si
Budi Gunawan ketika melakukan itu kepala biro kan. Nah, kepala biro itu eselon 2, sedangkan yang boleh dianggap sebagai penyelenggara negara itu hanya eselon 1 ke atas gitu kalau birokrasi. Itu satu. Kalau dari undang-undang nomor 28. Tetapi undang-undang KPK sendiri menyatakan yang bisa ditangani oleh KPK itu penegak hukum. Nah, di undang-undang Polri, undang-undang nomor 2, semua polisi itu dianggap sebagai pelaksana fungsi umum kepolisian, yang itu artinya menegakkan hukum sesuai dengan konstitusi. Ya sebenarnya keliru juga. Sarpen mengambil hanya satu undang-undang nomor 28. Saya juga di berbagai kesempatan mengatakan itu bukan pejabat negara gitu. Tetapi itu yang dipakai kan. Jalan keluar yang bisa diambil? Begini, jalan keluar yang bisa diambil menurut saya untuk ini memang Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini juga kita melihat ragu ya, meskipun tokoh-tokohnya, alumni-alumninya yang senior-senior mengatakan itu tidak benar, tetapi tidak ada yang secara tegas mengatakan jalan keluarnya harus Mahkamah Agung turun tangan. Nah, cara turun tangan itu ya KPK mengajukan PK, peninjauan kembali. Memang akan ada yang berkata begini, Vito. Peninjauan kembali itu kan tidak boleh. Itu hanya orang yang tersangka, yang dirugikan, yang sudah dihukum itu baru PK. Masa penuntut mau PK gitu? Kita bisa balik. Sekarang tuh yang tidak boleh bisa dilakukan kok. Seperti tersangka. Iya, pra-peradilan itu kan sebenarnya tidak boleh. Mengapa Mahkamah Agung lalu mau tidak dibolehkan juga menerima itu? Itu orang tidak bisa ditipu dengan mengatakan enggak itu proses hukum. Orang akan mengatakan itu politis, balas dendam. Komisioner KPK yang berstatus tersangka dengan pelaksana tugas. Ya menurut saya itu adalah pilihan yang realistis ya, kebijakan realistis. Itu realistis itu tidak selalu bagus, tetapi pilihan-pilihan yang paling mungkin sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Pertama Pak Badrodin saya kira kontroversinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu banyak. Dia bisa diterima oleh kalangan Polri maupun orang-orang di luar Polri. Taufikur Rahman Ruki saya kira bagus, itu pilihan yang sangat tepat. Dia mengerti KPK dan dia sudah meletakkan dasar-dasar hubungan KPK dengan lembaga lain. Saya kira dia bisa lanjutkan. Yang harus dikerjakan Vito menurut saya komisioner transisi ini mungkin beberapa bulan itu lebih baik memperkuat dasar-dasar hubungan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK ini dalam sebuah sinergisitas, bukan rivalitas seperti sekarang kan. Saya ingin mendapat Prof. Mahfud terkait dengan Kapolri, dengan Polri, KPK, BG, BW, AS dan seterusnya. Ini masalah hukum yang ini sama sekali tidak clear dan rakyat barangkali agak seuzon bahwa ini nggak ada hubungannya sama hukum, ini sama sekali nggak ada hubungannya dalam penegakan hukum. Ini semata-mata hanya kekuasaan, ini semata-mata hanya politis sifatnya. Ya. Anda setuju dengan itu? Indikasi karena itu cukup kuat gitu ya. Ini masalah hukum yang sumbernya tidak murni hukum, sumbernya itu politis. Kan itu kita bisa merasakan itu terasa sekali ketika Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka, BW ditetapkan sebagai tersangka, itu orang tidak bisa ditipu dengan mengatakan enggak itu proses hukum. Orang akan mengatakan itu politis, balas dendam kan gitu. Nah, sementara pihak KPK pun juga telah melakukan tindakan politis lebih dulu kan gitu kan. Masa menetapkan BG sesudah mendengar sesudah mendengar itu sudah diajukan. Sehari sebelum uji kompetensi. Iya, sehari sebelum uji kompetensi dan sebagainya. Itu kan politis juga. Yang kemudian ternyata dua bukti permulaan itu tidak ada kan begitu. Itu kan terasa politis gitu. Kedepan barangkali setelah apa yang diputuskan oleh Presiden ini Anda melihat KPK, Polri akan baik-baik saja? Kita berharaplah. Jilid 4, jilid 5, jilid 6? Enggak, saya kira Ruki dan Badrodin itu bisa bisa membuat fondasi yang kuat untuk hubungan
kedua institusi itu, tentu bersama Pak Prasetyo gitu, untuk membangun hubungan kuat itu dulu. Soal langkah-langkah penindakan itu ya jalan seperti biasa, tapi di luar itu yang harus dilakukan itu membangun itu. Kita berharap ini bisa dibangun sekarang. Komjen Badrodin Haiti sebelumnya tidak pernah disebut-sebut masuk dalam bursa yang namanya diunggulkan sebagai calon Kapolri. Ia hanyalah Wakapolri yang kemudian melaksanakan tugas sebagai Kapolri karena ada kekosongan jabatan di sana sambil menunggu proses yang dihadapi oleh Budi Gunawan selesai. Faktanya minggu lalu Presiden memutuskan menyelesaikan pencalonan Budi Gunawan dan menetapkan calon baru, Badrodin Haiti. Apa pendapatnya terkait dengan keputusan Presiden tersebut? Bagaimana strategi yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan perselisihan antar dua lembaga, Polri dan KPK? Apakah dia akan efektif melaksanakan tugasnya sebagai Kapolri dan melaksanakan tugas dengan baik? Karena ada kekhawatiran sesungguhnya ada tangan-tangan lain yang kemudian melaksanakan tugas tersebut. Saya mengajak Anda untuk berbicara langsung dengan Komjen Badrodin Haiti. Dengan perasaan yang cukup gembira, kami mendapat kesempatan untuk berbincang dengan calon Kapolri yang baru saja ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, Komjen Badrodin Haiti. Pertama, Bapak lebih sumringah sekarang. Itu harus dijawab, Pak. Bener nggak? Ya, artinya kan dengan adanya pimpinan KPK yang baru, komunikasi lebih lancar dan tentu kita punya satu semangat baru, sama-sama punya komitmen untuk bisa menyelesaikan permasalahan antara Polri dengan KPK. Apa sih perbincangan antara Bapak dan 3 PLT yang baru? Ya, artinya kita membicarakan kerangka penyelesaian, kerangka penyelesaian permasalahan antara Polri dengan KPK ini. Yang sebetulnya menurut saya di antara institusi itu nggak ada masalah sebetulnya, hanya persoalannya ada masalah-masalah hukum yang mengenai pada kedua pejabat di institusi ini, sehingga ini yang seolah-olah terbawa dengan kasus-kasus seperti itu. Padahal menurut saya lembaganya sih nggak ada masalah. Oke. Kalau boleh tahu konkretnya, apakah kita tahu bersama bahwa dua komisioner nonaktif Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto masih menjalani proses hukum, ditangani oleh Polri. Kalau Pak Budi Gunawan kan tentu saja setelah putusan pra-peradilan kemarin statusnya sudah berubah seperti biasa. Gitu. Apakah langkah-langkah ini juga dibicarakan tadi? Atau ada langkah konkret terkait dengan itu? Ya betul, termasuk yang dibicarakan. Tentu kita nggak bisa membicarakan secara detail untuk kasusnya Pak BG, karena memang kita belum membaca salinan putusan dari pengadilan pra-peradilan itu. Nah, kalau sudah nanti kita baca detailnya vonis itu, sehingga kita bisa mengambil sikap gitu. Demikian juga dengan KPK. KPK juga belum menerima salinan itu, sehingga mereka sendiri juga belum mengambil sikap. Tetapi kerangkanya itu sudah ada frame-nya gitu. Untuk Budi Gunawan. Untuk Budi Gunawan sama Pak AS sama BW. Kira-kira akan seperti apa arahnya kalau misalnya tidak bisa detail? Artinya penyelesaiannya ini harus sesuai dengan kerangka hukum. Tidak boleh keluar dari kerangka hukum itu, sehingga yang diambil keputusannya nanti tidak boleh keluar dari kerangka hukum itu sendiri. Misalnya KPK menghentikan penyidikan kan nggak boleh secara hukum, ya nggak boleh dilakukan. Gitu. Jadi proses akan berjalan terus. Ya ini nanti tergantung dari putusan itu, putusan pengadilan nanti, putusan pra-peradilan apa yang menjadi pertimbangan hukumnya di sana, sehingga itulah yang nanti akan kita jadikan titik tolak untuk bisa menyelesaikan. Karena beredar kabar Pak Badrodin akan menjadi TB1 dan wakilnya Pak BG. Gitu. Kalau itu di proses politik di DPR selesai. Tanggal 18, kalau saya tidak salah, nama Bapak kemudian akhirnya muncul sebagai calon Kapolri baru yang dipilih oleh Presiden.
Nah, saya penasaran saja begitu. Waktu diumumkan itu apa yang ada yang terbersit di benak Bapak waktu itu? Ya saya bersyukur saja, kalau saya dipilih itu, sehingga sebelumnya saya ditelepon sama Pak Menseknek memang. Bocoran. Sebetulnya tidak pernah menyebutkan, hanya itu hari apa? Hari yang sama? Hari yang sama. Hari yang sama pagi hari. Pas kira-kira 10 menit sebelum diumumkan. Waktu itu dia hanya mengatakan sebentar lagi Bapak Presiden akan mengadakan preskom supaya Wakapolri untuk bisa menjaga situasi lebih kondusif. 10 menit kemudian gitu. Bapak menyaksikan layar televisi. Terus bagaimana waktu itu? Ya saya bersyukur saja. Wah, ya, ini berarti tugas saya tambah berat. Bagaimana komunikasi dengan Pak BG? Tadi pagi kita bicara bertiga, ada beberapa staf yang ikut. Kita bicarakan masalah-masalah kalau misalnya kita selesaikan dengan KPK. Bapak Pak BG komunikasinya berjalan lancar, setelah baik. pengangkatan ini? Iya, tadi pagi kita bicara bertiga, ada beberapa staf yang ikut. Kita bicarakan masalah-masalah kalau misalnya kita selesaikan dengan KPK. Nah, apa yang menjadi tuntutan dari Pak BG? Tentu saya harus mengakomodasi itu untuk bisa kita bicarakan dengan KPK. Oke. Siapa yang akan jadi Wakapolri, Pak? Wakapolri. Ya, jadi begini, kalau penunjukan di pejabat Polri itu kan tergantung pada wanjak. Ada wanjak. Nah, kalau menyangkut bintang 3 tentu harus persetujuan Bapak Presiden. Nah, tidak bisa terus kita langsung harus wanjak terus kita skepkan begitu, nggak bisa. Karena beredar kabar Pak Badrodin akan menjadi TB1 dan wakilnya Pak BG gitu. Kalau itu di proses politik di DPR selesai. Mari kita bicara tentang DPR, Pak. Walaupun kabarnya setelah dipilih dan diajukan ke DPR dalam fase 20 hari, kalaupun tidak disetujui oleh DPR, Presiden tetap punya hak untuk melantik Kapolri baru. Sudah ada komunikasi dengan DPR? Belum ada ya. Belum, baru rencana mau kita. Bapak pasti sudah mendengar juga berita-berita yang berisi di DPR itu ada yang mempertanyakan keputusan Presiden yang mengganti calon baru dan tentu saja Bapak harus melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Bagaimana Bapak menanggapi itu dan bagaimana Bapak menyiapkan diri untuk itu? Ya tentu itu kan tentu kita Polri itu mitranya Komisi 3. Sehingga kita komunikasi dengan Komisi 3 itu hal yang lumrah. Oleh karena itu kita intensifkan komunikasi dengan beliau-beliau yang ada di DPR, di Komisi 3 itu. Oke. Pemilihan Pak Badrodin sebagai Kapolri baru menenangkan banyak pihak yang pro dan kontra terhadap kedua institusi ini. Tapi kemudian ada, kalau Pak BG jadi Wakapolrinya bagaimana? Terus apakah Pak Budi Waseso masih akan tetap jadi Kabar Eskrim di sana? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul. Bagaimana Bapak menanggapi itu? Saya sebetulnya yang positif saja. Saya sudah sampaikan sama Pak Kabar Eskrim Budi Waseso, saya bilang kamu bagus, tetapi sekarang tinggal kamu tunjukkan bahwa kamu bukan menghalangi pemberantasan korupsi, tapi kamu harus berantas sekarang. Yang tunjukkan pada masyarakat bahwa kamu memang pro pemberantasan korupsi, bukan menghalangi. Itu. Jangan sampai terkesan seperti itu. Jadi dari situ juga kemudian Bapak bisa menilai apakah yang bersangkutan bisa tetap dipertahankan atau kemudian diganti. Sengkarut ini menimbulkan pro kontra seperti saya katakan tadi. Ada yang pro KPK, ada yang kontra KPK, ada yang pro Polri, ada yang kontra Polri. Nah, ini kan kemudian kan harus ada upaya yang dilakukan dari kedua belah pihak tentu saja. Dari pihak Bapak kapan akan dan seperti apa hal yang akan dilakukan? Tidak hanya untuk hubungan langsung antara keduanya, tapi juga pihak-pihak seperti aktivis dan lain sebagainya. Nah, tentu kita itu kan menyangkut kepercayaan masyarakat. Betul. Tidak bisa terus kita ngomong masyarakat percaya.
itu banyak faktor yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan kepercayaan itu. Yang pertama pasti kinerja. Kalau kinerjanya meningkat, tentu itu akan juga kepercayaannya masyarakat juga meningkat. Nah, kemudian komunikasi, ketanggap segeraan, tingkat profesionalitas, kemudian mengurangi pelanggaran-pelanggaran di institusi Polri. Nah, itu juga bagian dari meningkatkan kepercayaan masyarakat, termasuk juga masalah komunikasi. Itu. Ini terminologi yang diberikan publik, mungkin juga media, cicak buaya. Ada cicak buaya 1, cicak buaya 2. Sekarang ini fase cicak buaya 3. Itu kan istilah media. Betul. Dan media sebenarnya tidak ingin, saya yakin sekali kita semua tidak ingin mendengar ada fase 4, fase 5, fase 6 dan seterusnya. Karena walau bagaimanapun 3 serangkai ini, KPK, Polri, dan Kejaksaan merupakan satu bagian utuh untuk melakukan penegakan hukum yang efektif, termasuk juga pemberantasan korupsi. Apa agenda Bapak untuk itu? Ya, kita kan harus lihat ya, dengan persoalan ini tentu ada lesson learned yang bisa diambil dari kasus-kasus ini. Oleh karena itu agenda kita ya tentu kita sesama aparat penegak hukum harus bisa bersinergi, bekerjasama untuk bisa membantu memberantas korupsi. Nah, itu yang pertama. Nah, kita juga secara Polri juga secara institusi juga ada program-program yang harus dilakukan. Baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Pembinaan itu kita harus benahi mulai dari rekrutmen, pembinaan karier, atau sistem pendidikan, termasuk anggaran. Kalau memang negara mampu, kita juga berusaha untuk bisa meningkatkan biaya operasional dan juga kesejahteraan anggota Polri. Karena itu juga bagian yang krusial yang harus kita tingkatkan. Kemudian yang bidang operasional tentu masalah penegakan hukum terhadap kasus-kasus tertentu yang menjadi prioritas, misalnya terorisme, narkotika, korupsi, illegal fishing, illegal logging, kejahatan dengan kekerasan, kejahatan jalanan, dan lain sebagainya, termasuk konflik sosial. Ini juga bagian-bagian yang menjadi prioritas kita untuk bisa kita tingkatkan. Baik, Jenderal, yang orang menunggu adalah kemudian hubungan langsung yang sekarang terjadi. Kita tahu bersama bahwa semua komisioner KPK, 2 sudah ditetapkan sebagai tersangka, 2 lagi ada kasusnya di Polri. Termasuk juga Johan Budi yang baru saja terpilih sebagai komisioner PLT. Apakah ini akan diselesaikan dengan semangat yang tentu saja tidak melanggar tatanan hukum, tapi semangatnya win-win solution gitu, Pak? Ya, kalau instrumen hukum itu memungkinkan ini diselesaikan, ya kita akan selesaikan. Kita akan selesaikan. Okay. Kalau itu memungkinkan gitu, tentu kan kita harus kaji kembali. Yeah. Itu. Jadi tidak serta-merta saya bisa menyelesaikan, oh tidak. Okay. Gitu. Tapi kita lihat dari hasil penyelidikannya, kemudian alat-alat bukti yang kita miliki, termasuk instrumen hukum yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan itu. Pak, terakhir barangkali ini pertanyaan penutup. Saya penasaran saja, ketika Bapak mendapatkan bintang Adi Makayasa saat itu berapa puluh tahun yang lalu, kebayang nggak saya akan menjadi Kapolri? Tidak. Yang benar nih, Pak? Iya, benar. Ketika Bapak ditunjuk sebagai PLT Kapolri waktu itu juga tidak pernah membayangkan, kayaknya lebih. Ya, saya kerja saja konsentrasi pada kerja saya, karena memang saya bilang jadi orang kampung, jadi Kapolri saja udah terlalu tinggi, saya bilang. Kita dulu kan lihatnya kalau di Polsek itu ada patroli, polisi patroli pakai motor, pakai sepeda, itu gagah sekali. Itu di kampung, kita nggak tahu pangkatnya apa. Sekarang pangkatnya tinggi banget, Pak.
Pak Badrodin, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sukses buat Bapak dan Terima kasih. sejujurnya publik banyak berharap dari pencalonan Bapak dan mudah-mudahan akan lancar menjadi Kapolri. Insya Allah, mohon doa restunya. Amin. Terima kasih Pak. Suara-suara sudah didengar dan diperdengarkan. Mudah-mudahan peristiwa dan keputusan yang terjadi pekan lalu memberikan dampak positif buat penegakan hukum di Indonesia karena hukum seharusnya akan tetap dan terus menjadi panglima di negeri ini. Kita akan jumpa minggu depan dengan topik dan narasumber lainnya. Saya Alvito Dinova Ginting.